Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar PPKN dengan materi aturan di rumah. Namun sebelumnya Bu Muna akan membacakan sebuah cerita terlebih dahulu. Boleh didengarkan ya. Bayu punya adik perempuan. Adik Bayu bernama Lala. Bayu dan Lala suka bermain bersama. Mereka kerap membereskan tempat mainannya setelah mereka bermain, dan mereka juga tidak pernah berantem. Menurut teman-teman, mengapa mereka membereskan mainan? Dan untuk apa sih mereka membereskan mainan itu? Ayo temukan jawabannya pada materi berikut ini. Nah, teman-teman, cerita tersebut adalah cerita yang menerangkan tentang aturan di rumah. Bayu dan Lala ternyata senantiasa membereskan mainannya setelah mereka bermain, itu karena aturan di rumah. Nah, supaya ayah bundanya merasa ringan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Dan tentunya itu menyenangkan ayah dan bunda. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aturan. Aturan adalah tindakan yang harus kita lakukan dimanapun, baik di sekolah, di rumah, di jalan, di tempat perbelanjaan, di rumah sakit, dimanapun, semuanya pasti ada aturannya. Aturan itu harus dilakukan dengan senang hati. Mengapa? Karena kalau misalkan aturan dilakukan dengan senang hati, itu akan membuat orang lain yang ada di sekitar kita juga merasa senang dan merasa dihormati. Nah, kali ini Bu Muna akan menjelaskan tentang aturan di rumah pada pagi hari. Aturan di rumah pada pagi hari itu dibuat oleh orang tua dan disetujui oleh semua anggota keluarga. Nah, oleh ayah, oleh ibu, kakak, adik. Nah, aturan di rumah juga harus dilakukan dengan senang hati. Aturan di rumah yang pertama bisa dilakukan dengan cara membereskan tempat tidur ketika pagi hari. Jadi, ketika teman-teman bangun pada pagi hari, teman-teman boleh langsung ke kamar mandi, melaksanakan sholat subuh, kemudian membereskan tempat tidur ya. Kemudian yang kedua adalah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Kali ini teman-teman karena belajarnya di rumah ya, tidak pergi ke sekolah, maka teman-teman boleh bersiap-siap untuk persiapan daring. Bisa menyiapkan pensil, bukunya, supaya ketika nanti ada ibu guru yang memberikan materi, tidak usah mencari lagi pensil atau buku penghapus, serutan, dicek semuanya. Supaya ketika ada materi dari ibu guru, teman-teman sudah siap belajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sarapan pagi. Sarapan pagi itu sangatlah penting untuk tubuh kita supaya kita memiliki tubuh yang kuat. Ketika tubuh kita kuat, maka kita akan senantiasa memiliki tenaga dan bisa bersemangat dalam melaksanakan aktivitas apapun. Nah, sarapan pagi bisa dilakukan sebelumnya dengan cara cuci tangan, kemudian berdoa sebelum makan. Makan di tempat makan, kemudian setelah makan boleh disimpan di belakang ya, dibereskan lagi. Nah, jangan lupa juga hal yang paling penting, karena teman-teman sekarang sudah kelas mandiri, maka teman-teman tidak disuapin lagi ya, makanya boleh langsung sendiri. Oke, nanti Bu Muna akan cek. Siap? Nah, dan yang terakhir adalah berangkat ke sekolah. Karena kali ini juga tidak berangkat ke sekolah teman-teman, tapi belajarnya di rumah secara daring, maka teman-teman boleh menunggu ibu guru di rumah, menunggu materi yang akan ibu sampaikan melalui WhatsApp. Nah, ya, teman-teman boleh ketika sudah ada materinya, teman-teman boleh langsung belajar, boleh langsung dipahami materinya.
Nah, tidak melulu ditemenin oleh bunda. Ingat, jangan dulu main sepeda, jangan dulu main keluar sebelum teman-teman mengerjakan tugas atau belajar, ya. Alangkah baiknya seperti itu. Mengapa? Karena supaya teman-teman memiliki semangat yang tinggi pada pagi hari itu dalam mengerjakan tugas. Kalau teman-teman belajar darinya setelah main, maka tenaga teman-teman sepertinya ketika belajar akan merasa berkurang karena tenaganya habis dipakai waktu bermain. Begitu? Ya, selamat ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan aturan di rumah. Oke. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp. Terima kasih teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.